Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu ukuran nilai pusat dan ukuran dispersi. Perkenalkan, saya Yulia Ratnasari dengan NIM 1121124. Saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Dina Aryani 11220, Mita Hermina 11216, Anisya Damayanti 11228, Tika Santika 11255, dan Ibu Eni Reptiningsi SP sebagai dosen pengampu mata kuliah statistika. Pembahasan yang pertama yaitu ukuran nilai pusat. Pengertian ukuran nilai pusat. Ukuran nilai pusat data disebut juga dengan sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Macam-macam ukuran nilai pusat. Yang pertama, rata-rata hitung atau mean. Nilai rata-rata hitung adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan nilai tengah dari masing-masing kelas. Contoh soal untuk rata-rata hitung data tunggal dari nilai 7, 6, 3, 4, 8, dan 8. Penyelesaiannya adalah X sama dengan 7, 6, 3, 4, 8, dan 8, N sama dengan 6, Sigma X sama dengan 7 plus 6 plus 3 plus 4 plus 8 plus 8 sama dengan 36. X bar sama dengan Sigma X dibagi N, 36 dibagi 6 sama dengan 6. Median. Median merupakan sebuah nilai data yang berbeda di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Contoh soalnya, tentukan median dari data berikut. A. 4, 3, 2, 6, 7, 5, 8. B. 11, 5, 7, 4, 8, 14, 9, 12. Cara penyelesaiannya: A. Urutan data 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi urutin data dari yang terkecil ke yang terbesar. Jumlah data N sama dengan 7, ganjil. Cara perhitungannya: M sama dengan X 7 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X 4 sama dengan 5. B. Urutan data 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14. Jumlah data N sama dengan 8, genap. Cara perhitungannya: M sama dengan X 4 ditambah X 5 dibagi 2 sama dengan 8 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 8,5. Modus. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Contoh soalnya, tentukan modus dari data-data berikut. A. 1, 4, 7, 8, 9, 9, 11. B. 1, 4, 7, 8, 9, 11, 13. C. 1, 2, 4, 4, 7, 9, 11, 11, 13. D. 1, 1, 3, 3, 7, 7, 12, 12, 14, 15. Cara penyelesaiannya: A. Modus sama dengan 9. B. Modus sama dengan tidak ada. C. Modus 4 dan 11. D. Modus 1, 3, 7, dan 12. Macam-macam ukuran nilai pusat. Keempat, kuartil. Pada prinsipnya, pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar, sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Berikut contoh soalnya. Contoh soal: tentukan kuartil dari data 2, 6, 8, 5, 4, 9, dan 12. Penyelesaiannya: data diurutkan dari 2, 4, 5, 6, 8, 9, dan 12. N-nya sama dengan 7. Q sama dengan nilai ke I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 4. Q
Q1 sama dengan nilai ke-1 dalam kurung 7 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 2, yaitu 4. Dan Q2 sama dengan nilai ke-2 dalam kurung 7 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 4, yaitu 6. Dan Q ketiga sama dengan nilai ketiga dalam kurung 7 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 6, yaitu 9. Yang kelima yaitu desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Penyelesaiannya mencari desil ketiga sama dengan data ketiga di dalam kurung 13 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan data ke-42 dibagi 10 sama dengan data ke-4,2 sama dengan X4 ditambah 0,2 di dalam kurung X5 dikurangi X4 sama dengan 34 ditambah 0,2 dalam kurung 38 diambil 34 sama dengan 34,8. Dan mencari desil ke-7 sama dengan data ke-7 di dalam kurung 13 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan data ke-98 dibagi 10 sama dengan data ke-9,8 sama dengan X9 ditambah 0,8 di dalam kurung X10 dikurangi X9 sama dengan 41 ditambah 0,8 di dalam kurungnya 43 dikurangi 41 sama dengan 41 ditambah 1,6 sama dengan 42,6. Macam-macam ukuran nilai pusat. 6. Persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Contoh soal, tentukan persentil ke-10 dalam kurung P10 dan persentil ke-76 P76 dari data berikut 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 31, dan seterusnya. Penyelesaiannya, N sama dengan 30, P10 sama dengan nilai ke-10 dalam kurung 30 ditambah 1 dibagi 100. Nilai ke-310 dibagi 100 sama dengan nilai ke-3,1. X3 ditambah 0,1 dalam kurung X4 dikurang X3 sama dengan 22 ditambah 0,1 dalam kurung 24 dikurang 22 sama dengan 22,2. P76 sama dengan nilai ke-76 dalam kurung 30 ditambah 1 dibagi 100. Nilai ke-2356 dibagi 100 sama dengan nilai ke-23,56. X23 tambah 0,56 dalam kurung X24 dikurang X23 sama dengan 42 ditambah 0,56 dalam kurung 43 dikurang 42 sama dengan 42,56. Yang kedua yaitu pengertian dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dan nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Ukuran dispersi pada dasarnya adalah perlengkapan dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jenis-jenis ukuran dispersi. Yang pertama, jangkauan range. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Cara mencari jangkauan dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. Contoh soalnya,
Tentukan jangkauan data dari 1, 4, 7, 8, 9, dan 11. Penyelesaiannya X6 sama dengan 11 dan X1 sama dengan 1. Jangkauan sama dengan X6 dikurang X1 sama dengan 11 dikurang 1 sama dengan 10. Jenis-jenis ukuran dispersi yang kedua yaitu defisiasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Defisiasi rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Cara mencari defisiasi rata-rata dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. Contoh soalnya, tentukan defisiasi rata-rata dari 2, 3, 6, 8, 11. Penyelesaiannya, rata-rata hitung sama dengan X sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11 dibagi 5 sama dengan 6. Sigma XI dikurang X sama dengan 2 dikurang 6 ditambah 3 dikurang 6 ditambah 6 dikurang 6 ditambah 8 dikurang 6 ditambah 11 dikurang 6 sama dengan 14. DR sama dengan sigma XI dikurang X dibagi N sama dengan 14 dibagi 5 sama dengan 2,8. Jenis-jenis ukuran dispersi. 3. Varians. Varians adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel varians sampel disimbolkan dengan S kuadrat. Untuk populasi varians populasi disimbolkan dengan sigma. Di sini ada contoh soalnya, yaitu tentukan varians dari data 2, 3, 6, 8, 11. Penyelesaian. N sama dengan 5, X bar sama dengan 2, ditambah 3, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 11, dibagi 5 sama dengan 6. X sama dengan 2, 3, 6, 8, 11 dengan jumlah 30. X dikurang X bar sama dengan min 4, min 3, 0, 2, 5. X dikurang X bar kuadrat sama dengan 16, 9, 0, 4, 25 dengan jumlah 54. X kuadrat sama dengan 4, 9, 36, 64, 121 dengan jumlah 234. S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X dikurang X bar dibagi N dikurang 1 sama dengan 54 dibagi 5 dikurang 1 sama dengan 13,5. S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dibagi N dikurang 1 dikurang dalam kurung sigma X kuadrat dibagi N dalam kurung N dikurang 1 sama dengan 234 dibagi 5 dikurang 1 dikurang 30 kuadrat dibagi 5 dalam kurung 5 dikurang 1 sama dengan 13,5. Koefisien variasi. Ukuran-ukuran dispersi atau variasi yang telah dibahas sebelumnya merupakan dispersi absolut, seperti jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, dan simpangan baku. Ukuran dispersi absolut hanya dapat digunakan untuk melihat penyimpanan nilai yang terdapat pada suatu kumpulan data, bukan untuk beberapa kumpulan data. Untuk membandingkan dispersi atau variasi dari beberapa kumpulan dan data digunakan istilah dispersi relatif, yaitu perbandingan antara dispersi absolut dan rata-ratanya. Dispersi relatif dirumuskan, dispersi relatif sama dengan dispersi absolut dibagi rata-rata. Kemencengan atau kecondongan. Kemencengan atau kecondongan atau skewness adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetri akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya. X bar tidak sama dengan median, tidak sama dengan modus. Sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan menceng. Jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kanan daripada ke kiri, maka distribusi disebut menceng ke kanan atau memiliki kemencengan positif. Sebaliknya, jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kiri daripada ke kanan, maka distribusi disebut menceng ke kiri atau kemencengan negatif.
Keruncingan atau kurtosis. Kurtosis adalah derajat ketinggian puncak atau keruncingan suatu distribusi. Nilainya biasanya merupakan nilai relatif terhadap distribusi. Bilangan Z atau Z-score. Dari sampel yang berukuran N, data X1, X2, X3, Xn dengan rata-rata X bar dan simpangan baku S dapat dibentuk data baru, yaitu Z-score 1, Z-score 2, Z-score 3, sampai Z-score 6 dengan menggunakan bilangan Z. Baiklah, cukup sekian dari kami.